Bahkan orang yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Kalau dilihat keburukannya sudah luar biasa. Sampai seorang sahabat pernah mengatakan, kalau Umar masuk Islam itu berarti menandakan unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Tapi subhanallah setelah masuk Islam, beliau bisa memulai, tidak ada kata terlambat. Bahkan mengalahkan banyak di antara muslimin dari amal-amal saleh. Tidak ada kata terlambat. Walaupun kita jauh dari agama, di saat kita coba memperbaikinya, kita taubat kembali kepada Allah, apalagi kita tunggangi Ramadan yang Allah sudah jadikan sebagai ajang perbaikan diri kita, peningkatan skill spiritual kita atau ketakwaan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita, maka kita tetap akan bisa bersaing walaupun orang yang kita sedang saingi ini, maksudnya tanda kutip di sini bersaing, tanda kutip positif. Kita bersaing dalam hal-hal kebaikan. Hasan Basri ya masih mengatakan, lanjutkan, fasabaqal qaumu fafazu. Ada sebagian orang yang segera memaksimalkan itu, maka mereka beruntung. Wa takhallafa akharuna fakhabu. Sebagian mereka lambat, Ramadan cuma terjun bebas, ya ikut-ikutan orang, gak ada program, gak ada upaya yang dilakukan. Dia tidak ingatkan lagi dirinya, lunakkan lagi hatinya ya, untuk supaya tunduk dan mengejar Ramadan, maka mereka rugi. Fal'ajabu minallahi biddahiki fil yaumil ladzi yafuzu fihi almuhsinun. Yang sangat mengagetkan dan perlu dijadikan sebagai bahan ya ocehan ya adalah orang-orang yang terus bermain-main dan tertawa terbahak-bahak di hari di mana para orang-orang yang berbuat kebaikan telah beruntung. Wa yakhsar fihi almubtilun. Sementara dia rugi bersama dengan orang-orang yang rugi. Ada satu statement yang menarik dari Ibnul Jauziyah rahimahullah. Ini Al-Jauziyah sebenarnya nama sekolah ya. Ayahnya beliau dikenal juga pemilik sekolah tersebut. Akhirnya terkenallah dengan Ibnul Jauziyah. Dikatakan dalam buku Bustan Al-Wa'idhin, anna mathala hadha syahr, ini statement menarik. Beliau mengatakan perumpamaan bulan Ramadan ini yang harus punya perhatian khusus dari seorang muslim, kamathali rasuli sultanin ila qaumi. Perumpamaan seperti utusan sang raja kepada kaum, satu kaum. Ramadan ini seperti utusan raja Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum. Fa in akramu sya'nah. Kalau mereka memuliakan kedudukannya utusan itu, wa 'azzamu makanah, mereka agungkan kedudukannya, wa syarrafu manzilatah, mereka muliakan kedudukannya, wa 'arafu fadilatah, dan mengetahui juga keutamaannya, raja ar-rasul ila sultan syakiran li af'alihim, maka utusan tadi akan kembali kepada sang raja ya dengan ya memuji kebaikan perbuatan kaum tersebut. Karena memuliakannya, si utusan ini dimuliakan, didudukkan pada kedudukannya. Madihan li ahwalihim. Utusan itu juga akan memuji-muji keadaan mereka. Radiyan li amalihim. Sangat puas dengan pelayanan dan amal-amal mereka. Wa yuhibbuhumus sultanu ala dhalik. Maka sang raja pun mencintai kaum tersebut. Fa yuhsinu ilaihim kulla ihsan. Maka sang raja pun akan berbuat baik maksimal kepada kaum tersebut. Wa in istakhaffu bi ri'ayati. Namun kalau mereka merendahkan pelayanannya kepada sang utusan tadi, wa hawwanu li'inayati, dan menganggap remeh perhatiannya, walam yunziluhu manzilatahu minal ikram, dan mereka tidak memberikan pelayanan yang terbaik, wa fa'alu bihi fi'lal li'alaim atau li'am, dan mereka memperlakukan seperti perlakuan terhadap orang yang terhina, tidak peduli, tidak dilayani, tidak diberikan kedudukan utusan tersebut. Raja ar-rasul ila sultan, pastikan sang utusan akan kembali kepada sultan, kepada raja. Waqad ghadiba alaihim min qabi' af'alihim, tapi utusan itu pulang kepada sang raja dalam kondisi marah dengan perbuatan kaum tersebut. Wa sayyi'i a'malihim, dan keburukan amal-amalnya atau perbuatan mereka. Fayaqdabu sultan li ghadabi, maka sultan pun sang raja marah dengan marahnya utusan tersebut. Kadzalika yaqdabullahu subhanahu wa ta'ala ala man istakhaffa bi hurmati syahr Ramadan. Begitulah Allah akan murka dengan orang-orang yang sama sekali
tidak memberikan kemuliaan bulan Ramadan. Faya ayyuhal insan, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, hada syahrul Ramadan syahrut taubati wal gufran. Ini bulan Ramadan, di depan mata adalah bulan di mana diterimanya taubat dan pembersihan dosa-dosa. Wa huwa rasulun min indil malikid dayyan. Dia adalah utusan dari sang raja yang maha mulia, yang maha mengadili. Faman akramahu minkum hakikatal ikram, siapa yang memuliakan Ramadan itu dengan benar-benar pemuliaan yang maksimal, wa hafidha fihi lisanahu min kabihil kalam, dan dia coba menjaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk, ghibah, ya adu domba misalnya, gunjing, adu domba, fitnah dan seterusnya. Wabatnahu min aklir riba wal haram, dan menjaga perutnya dari makanan riba atau memakan riba dan juga hal yang diharamkan. Wa amwalal aramili wal aitam, dan juga menghindari memakan harta para janda yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu, dan juga anak-anak yatim. Ghafarallahu lahul malikul allam, maka raja ya yang maha mengetahui segala sesuatu akan memaafkan mereka. Wa akramahu gayatal ikram, dan pasti dia juga akan dimuliakan dengan semulia-mulianya oleh sang raja. Wa adkhalahul jannata ma ahli ta'ati wal ihsan, dan pasti akan memasukkannya ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang taat dan suka berbuat kebaikan. Berapa banyak teman-teman sekalian orang yang menyesal tapi sudah terlambat. Berapa banyak orang yang menyesal sudah terlambat. Kita pernah sebutkan ada orang menyesal, teman-teman sekalian, penyesalannya itu terjadi karena kekufuran. Ini penyesalan abadi. Meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik. Ini luar biasa, karena akan kekal dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam surah Bayyinah. Sungguhnya orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mendengarkan, ya, aku diutus dari orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi penyembah api lalu tidak beriman padaku, kemudian mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka masuk dalam api neraka. Sudah kekal. Ada penyesalan yang kedua adalah orang-orang beriman tapi usatul mukminin. Banyak dosanya, lebih banyak dosa daripada amal solehnya. Dan jangan anggap karena diri anda umat Muhammad SAW anda tidak masuk neraka. Tidak. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku nanti yang satu gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud. Karena banyaknya dosanya. Ya. Jadi berat sekali hukumannya. Bahkan umat Muhammad SAW yang faham lalu mereka buat dosa ini malah lebih berat. Karena mereka faham. Kalau antum sudah tahu alhamdulillah. Satu kaum tidak akan dihukum oleh Allah SWT sebelum tegak pada mereka argumentasi atau hujjah. Ya. Banyak orang buat maksiat Allah belum hukum. Kenapa? Karena belum sampai kepada mereka tentang haramnya perbuatan tersebut. Tapi kalau anda seorang muslim faham, maka itu pasti akan jadi penyebab hukuman. Gitu kan? Jadi harus hati-hati. Ada golongan kedua, orang yang dikenal dengan usatul mu'minin, orang mukmin yang banyak dosanya. Masuk neraka dulu, ini menyesal. Karena kalau satu hari saja masuk neraka ini berat sekali. 24 jam disiksa non-stop. Malaikatnya keras, kasar. Bukan seperti penjaga penjara di dunia yang masih bisa negosiasi. Ada waktunya dia tidur, dia istirahat, dia makan dan segala macam. Ini enggak ada. 24 jam menyiksa, 24 jam menyiksa. Dengan kasarnya, dengan kerasnya. Allah sebutkan dalam surat Tahrim tentang keras dan kasarnya penjaga neraka, gitu kan. Dan dalam sebuah hadis disebutkan kata Nabi SAW, Zabaniyah, yang Allah mengatakan faliyadu unadiyah, silakan ahli neraka panggil siapa yang mereka mau panggil setelah masuk neraka. Wa na'udzubillah, ya, sanad'u Zabaniyah, kami akan panggil Zabaniyah. Nah kata Nabi SAW, Zabaniyah adalah malaikat-malaikat penjaga neraka yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi 100 tahun itu masih belum bisa melewatin dari pundaknya ke batang lehernya, saking besarnya malaikat ini. Jadi penyiksaan yang luar biasa. Jangan tunggu itu penyesalan datang. Jadi usahakan masuk surga dari awal. Dan itu harus dari sekarang persiapannya. Ramadan depan mata. Tinggal seminggu lagi. Gitu kan. Harusnya kita maksimalin. Kemudian yang ketiga adalah penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Sudah masuk surga. Ya. Timbangan amalnya lebih berat. Tetapi banyak amal-amal soleh selama dunia mereka lalaikan. Ya. Contoh misalnya banyak orang ini. Beberapa hari terakhir ini saya sempat ingatkan itu untuk diri saya dan jemaah sekalian. Banyak orang sering terkurung di makna sunnah
tapi definisi yang diambil definisi fikih. Kan sunnah itu ada dua definisi. Kalau kita bilang misalnya, ikutilah Al-Quran dan sunnah.